Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Inanjal Oktasari Putri dengan NPM 2023 1011 5191. Hari ini saya akan menjelaskan materi perkuliahan untuk mata kuliah Manajemen Security yang dibimbing oleh Pak Dr. Rahman Amin, SHMH. Indonesia memiliki letak geografis yang ringkih. Ringkih di sini dimaksud adalah memiliki ancaman yang besar, maka dibutuhkan keamanan yang lebih secure, lebih tinggi dan lebih ketat. Ancaman di sini bisa dari ancaman luar dan dari ancaman dari dalam. Ancaman dari dalam dengan karakteristik bangsa Indonesia yang beraneka ragam dan budaya yang bisa menimbulkan perpecahan, konflik baru, dan menimbulkan letaknya persatuan dan kesatuan bangsa. Maka dari itu dibutuhkanlah security untuk negara kita. Security ini memiliki arti yaitu mengamankan atau keamanan, untuk menjaga keamanan serta menjaga persatuan bangsa kita. Pancasila merupakan dasar negara bagi bangsa Indonesia, di mana 5 sila ini memiliki arti yang terkandung untuk keamanan, keadilan, dan persatuan Indonesia. Di mana yang sila kelima itu yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima yang tadi saya sebutkan memiliki makna yaitu keadilan bagi kita untuk menjalankan aktivitas kita sehari-hari dengan merasa aman. Aman dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Landasan filosofi security ini di dalam ketetapan MPR nomor 6 tahun 2000 itu tentang pemisahan fungsi TNI dan kepolisian. Di sini TNI sebagai pertahanan dan kepolisian bertugas sebagai keamanan. Pengertian security ini memiliki arti yang bukan hanya keamanan untuk negara, ini memiliki arti dan hubungan juga untuk menjaga keamanan kepada seseorang atau suatu bangsa. Manajemen security negara ini memiliki suatu organisasi yang terorganisir, yang terencana secara efisien dan efektif. Di sini bukan hanya untuk menjaga suatu bangsa dan negara, tetapi juga memiliki perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian di sumber daya security dan mencapai tujuan yang ditetapkan secara efisiensi dan efektif untuk bangsa dan negara. Pengamanan swakarsa dan juga fungsi kepolisian ini sudah ada dari zaman dahulu, dan pada sejarahnya ini sudah ada pada masa Hammurabi di Babilonia pada tahun 2181 sampai 2123 sebelum Masehi, dikenal dengan Code of Hammurabi, dan dimana ini merupakan sistem hukum pidana pertama yang dimana fungsi kepolisian ini masih dipegang oleh seorang raja atau seorang penguasa. Dan kelahiran sivilasi atau birth of civilization itu dimana para budak pada masa Mesopotamia, para budak itu direkrut menjadi seorang petugas keamanan yang ditempatkan menjaga pasar dan berbagai pekerjaan pengamanan dengan menggunakan pakaian seragam yang dibuat sendiri. Jadi sudah ada dari zaman dahulu seragamnya untuk sebagai tugas keamanan agar berbeda daripada warga umumnya. Kembangan pengamanan swakarsa dan fungsi kepolisian di negara Inggris. Yang pertama itu pada awal abad pertengahan, sistem keamanannya bersifat swakarsa dan berbasis komunitas. Komunitas itu yang dikenal sebagai tithing system. Itu untuk dari warganya sendiri gitu yang menjaga. Nah, selanjutnya di sini warga yang bertanggung jawab menjaga keamanan dengan sistem hue and cry, teriakan dan peringatan untuk meminta bantuan pada warga. Dan sheriff dan constable mulai bertugas menangani hukum dan ketertiban di tingkat lokal. Ini hanya sheriff dan constable ini hanya di tingkat lokalnya gitu. Lokal itu seperti di daerah, suatu daerah saja gitu. Dan periode modern mulai abad ke-18 sampai ke-19 itu yang seperti di kota-kota besar, contohnya London. Nah, itu mulai menghadapi peningkatan kejahatan. Jadi perlu penambahan pengawasan dan untuk keamanannya juga. Dan pada tahun 1749, Bow Street Runners dibentuk oleh Henry Fielding sebagai cikal bakal polisi
investigasi. Jadi mulai terbentuknya polisi investigasi ini pada tahun 1749 gitu ya. Dan pada tahun 1829 si Robert Peel itu mendirikan Metropolitan Police Service, yaitu polisi profesional yang pertama ada di dunia dengan menerapkan prinsip policing by consent, yaitu polisi bertugas dengan persetujuan dan dukungan masyarakat. Jadi polisi tidak akan bertugas apabila tidak ada persetujuan dari masyarakat itu sendiri. Jadi ada agreement dua pihak, baru polisi akan bertindak. Selanjutnya ini masuk ke era modern. Kalau di era modern ini, kepolisian Inggris terus berkembang menjadi institusi profesional dengan berbagai divisi yang ada, dan juga seperti contohnya ada kriminalnya juga terbagi-bagi, kriminal untuk perempuan, anak itu berbeda lagi. Dan untuk perkembangan pengamanan swakarsa di Amerika Serikat itu dimulai pada masa kolonial di tahun 1600 sampai 180. Nah, sistem keamanannya tetap bersifat swakarsa. Dia mengadopsi model dari Inggris seperti watchman, penjaga malam atau sheriff. Dan kedua, di sini warga juga bertanggung jawab atas keamanan dengan sistem hue and cry. Dan di selatan berkembang seperti slave patrol untuk mengawasi dan menangkap para penjahat yang melarikan diri. Di sini para penjahat itu bermacam-macam dengan jenis kriminalnya. Terus kedua, pembentukan kepolisian modern pada abad ke-19. Di kota-kota besar mulai membentuk kepolisian profesional untuk menangani kejahatan yang meningkat dengan berbagai jenis, seperti kejahatan yang dilakukan oleh orang non-lokal Amerika karena sudah adanya urbanisasi. Oke, selanjutnya New York Police Department dibentuk pada tahun 1845 sebagai kepolisian modern pertama di Amerika Serikat. Dan fungsi kepolisian ini berkembang terus dan juga menerapkan patroli biasa yang berkeliling di suatu daerah tersebut dengan ada bagian-bagiannya, misalnya pembagian untuk daerah New York, terus untuk daerah Los Angeles, seperti itu, untuk menegakkan hukum dan keamanan serta kenyamanan warga negaranya. Selanjutnya di era modern, dari abad ke-20 sampai sekarang, kepolisian di Amerika Serikat sendiri tetap berkembang terus sampai saat ini dengan menggunakan teknologi yang lebih modern. Teknologi yang lebih modernnya seperti patroli menggunakan mobil, patroli juga ada yang menggunakan di udara untuk mengawasi beberapa daerah yang mungkin tidak bisa dijangkau oleh daratan untuk menggunakan mobil, dan juga adanya telepon untuk memudahkan kita berkomunikasi gitu kan, untuk mengirim informasi gitu apabila ada kejahatan yang segera gitu, urgensi. Dan database kriminal. Di sini database ini banyak banget sekarang udah mulai merambah ke kejahatan IT pun. Dan lembaga federal seperti FBI atau Federal Bureau of Investigation didirikan untuk menangani kejahatan lintas negara. Dan reformasi kepolisian terus berkembang, termasuk penerapan body camera yang ada di negara Amerika dan kebijakan berbasis komunitas untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Baik, tadi saya sudah ceritakan pengamanan untuk swakarsa di negara-negara lain. Mari kita bahas di negara kita sendiri, yaitu di Indonesia sendiri. Dari masa kerajaan, pengamanan itu dilakukan oleh prajurit kerajaan. Jadi dari dulu tuh sudah ada gitu, namanya dulu prajurit kerajaan dan hulu balang. Iya, itu bertugas menjaga keamanan dan menegakkan hukum juga. Dan rakyat juga memiliki tanggung jawab dengan sistem ronda. Ronda ini seperti shift ya, yang ada bergantiannya untuk menjaga keamanan di suatu desa atau daerah tersebut. Oke, dan pada masa kemerdekaan pada tahun 1946 dibentuk Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri yang sampai saat ini bertanggung jawab untuk menjaga kita dan negara dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Jadi ketika ada apapun dia langsung menginfokan langsung kepada presiden gitu.
Dan Polri juga selain bertugas sebagai menjaga keamanan, sebagai penegak hukum, menjaga ketertiban, dan juga menjaga keamanan nasional dan menjaga keamanan negara kita dari ancaman luar dan ancaman dalam yang bisa timbul dari mana saja. Oke. Dan ada di sini era modern. Pada tahun 2000, Polri dipisahkan dari TNI. Jadi, seperti yang di pertama saya bilang, TNI itu bertugas sebagai pertahanan dan Polri bertugas sebagai keamanan. Tapi mereka sama perannya sebagai institusi sipil yang menjaga keamanan serta pertahanan negara Indonesia. Dan Polri juga beradaptasi dengan teknologi dan strategi untuk mendukung kepolisian kita yang lebih modern. Nah, seperti termasuk penerapan community policing Polmas untuk membangun hubungan dengan masyarakat, dan juga kita melakukan peningkatan pengamanan database warga negara kita